Hai, jumpa lagi dengan saya, Hieronymus BS Muda, masih dalam konten yang sama, kosakata koda kosa. Kali ini kita berjumpa di part yang ke-7. Dengan angka keramat 7. Pembahasan kita juga agak sedikit keramat. Bala, gading gajah, sebuah bahasa simbol. Sebelumnya, semoga saya menjumpai Kakak Arik, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat serta mulia. Part 7. Bala. Dalam praktik budaya Atalamu Holot, khususnya dalam hal perkawinan, kepada keluarga sang istri diberikan semacam tanda balas jasa oleh pihak keluarga suami, pihak keluarga laki-laki. Ini yang disebut dengan belis atau mas kawin. Belis dalam budaya Atalamu Holot, belis berupa batang gading gajah. Batang gading gajah. Yang kemudian pemberian itu secara umum dilihat sebagai harga dari seorang wanita Atalamu Holot. Betapapun demikian, rupanya pemberian itu lebih kepada sebuah bentuk simbolis, sebuah ungkapan simbol yang diberikan kepada pihak keluarga perempuan. Simbol. Mengapa bisa? Ada apa itu? Oke, sekarang kita masuk ke penemuan-penemuannya James Chusworth ini. Ini adalah salah satu penemuan purba gajah. Berbentuk gajah. Menghadap ke arah barat. Belalainya melingkar mengarah ke arah timur. Belalainya. Menurut James Chusworth, ini ada kaitannya dengan 4 tenaga utama. 4 tenaga besar utama. Belalai gajah adalah simbol dari arah di mana tenaga tertentu bergerak melintasi seluruh jagat raya. Belalai yang melingkar itu adalah arah tenaga-tenaga tertentu bergerak melintasi seluruh jagat raya. Belalai ini adalah simbol gajah, gambar gajah. Lalu kita masuk ke Atalamu Holot lagi. Soal bala. Dalam bingkai pemahaman bahasa atau ungkapan simbol dalam praktik ini, dalam praktik bala, kita menyerahkan dalam praktik perkawinan Atalamu Holot ini, kita memberikan bala, mas kawin kepada pihak keluarga perempuan. Dalam praktik ini sama sekali tidak menunjukkan harga. Sama sekali tidak menunjukkan harga dari seorang wanita. Sama sekali tidak menunjukkan harga dari seorang wanita. Menurut James Chusworth, bahwa tenaga keibuan itu berkaitan dengan tenaga-tenaga kosmik. Tenaga keibuan itu berkaitan dengan tenaga-tenaga kosmik. Tenaga keibuan. Oke. Saya berpacaran dengan seorang wanita. Kemudian saya mau menjadikan dia seorang istri. Saya lewat praktik budaya Atalamu Holot memberikan bala ke pihak keluarga perempuan. Yang artinya bala yang saya berikan kepada dia, kepada keluarganya adalah sebuah simbol bahwa calon istri saya ini
akan menjadi seorang ibu. Saya memberikan Bala kepada pihak keluarganya sebagai sumber pemilik daripada ibu. Oke, saya lanjut lagi ya. Ilmu pengetahuan ini sebenarnya, sudah dimiliki oleh leluhur kita. Endapan purba ilmu pengetahuan ini sudah dimiliki oleh leluhur kita. Tentang pengetahuan tenaga-tenaga kosmik. Sehingga mereka memilih Bala sebagai mas kawin. Bala sebagai simbol yang diberikan kepada Opu Alap, kepada keluarga perempuan, bahwa saya meminta dia untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu. Di suku Maya, James Chusut menemukan ungkapan tentang 4 jenius atau 4 pilar. Di 4 pilar itu, di bagian bawahnya diletakkan 1 jenius. 1 jenius ini bertugas untuk memelihara, menjaga, serta melestarikan agar pilar-pilar ini tetap berdiri kokoh. Itu berada di bawah kaki pilar ini. Ditempatkan 1 jenius. Di setiap pilar itu diletakkan satu jenius. Di sini kalau kita tangkap dari bacaan itu, maka kita bisa mengartikan bahwa wanita atau calon ibu itu sendiri adalah si jenius itu, di mana dia bertugas untuk menjaga pilar-pilar tersebut agar tetap kokoh. Dia bertugas untuk menjaga dan melestarikan agar kehidupan ini bisa terus berjalan. Nah, ini adalah sebuah ilmu pengetahuan luhur kita yang sudah jauh-jauh sudah dimiliki oleh mereka. Kalau Anda masih bingung, oke, kita akan masuk lagi, kita akan lanjut lagi teman-teman. Dalam penemuan sebuah simbol ya, ini simbol ini. Ini adalah sebuah simbol Dewa Ganesha yang berbentuk seperti gajah, bukan seperti lagi, tapi dia memang berbentuk adalah gajah. Dewa Ganesha ini disebut sebagai raja lahan pertanian dan hasil pertanian. Simbol ini sangat diyakini oleh orang-orang Hindu ya. Simbol ini menurut James Chusworth ini berasal dari Ibu Pertiwi. Berasal dari Ibu Pertiwi. Di Ibu Pertiwi mereka menyebutnya dengan Rama. Rama atau Tuan Tanah. Ada juga yang menyebutnya dengan Ramana, Tuan lahan pertanian dan hasil panen. Dewa Ganesha ini. Yang dalam Atala-Maholot, dalam dunia pertanian Atala-Maholot, kebun, ladang, kebun kita menyebutnya dengan apa coba? Dengan Ma. Tulisannya Ma, M-A, Ma. Cuma dalam pengucapan ada vokalnya, ada ngaungan di bagian belakang kayak mang, ada penamaan kayak ng. Tapi dalam tulisannya kita menulisnya dengan ma, ma. Oke, lanjut ya. Dalam bingkai pemahaman, kata pertama yang sering diucapkan oleh insan manusia, oleh anak manusia, ketika dia mulai belajar untuk berkata-kata, kata-kata apa yang akan diucapkan pertama kali? Mama. Ma. Bisa juga ditafsirkan bahwa ungkapan ini sengaja diajarkan untuk mengingatkan kita kepada Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu apa sebutannya? Mu. Ma. Lalu apa hubungannya Ma kebun dengan calon istri, calon ibu, lalu dengan gading itu, dengan bala itu hubungannya bagaimana? Oke, kita masuk lagi. Dari penjelasan di atas tadi, bisa diartikan bahwa alasan-alasan mengapa bala digunakan
sebagai mas kawin dalam praktik budaya Atalamoholot, bala sebagai simbol untuk tenaga kehidupan. Bala sebagai simbol untuk tenaga kehidupan. Ungkapan 4 jenius penjaga pilar-pilar itu berada di bawah kakinya pilar itu. Ditempatkan 1 jenius masing-masing. Di keempat pilar itu ditempatkan jenius masing-masing. Dan 4 tenaga ini, salah satunya adalah ibu. Bala sebagai simbol untuk tenaga kehidupan, yang justru dianugerahkan oleh Sang Pencipta secara khusus kepada seorang ibu, seorang wanita. Kepada seorang ibu, seorang wanita. Dia yang menjaga pilar-pilar ini agar pilar-pilar ini tetap kokoh. Dia yang menjaga kehidupan ini agar semua kehidupan ini bisa berjalan secara seimbang. Dialah yang melahirkan anak-anak manusia itu. Ibu, dia adalah salah satu tenaga yang dipakai oleh Sang Pencipta. Dia adalah tenaga kehidupan itu sendiri. Yang kemudian, secara simbolis alamiah, hal itu tertanam dalam lahan pertanian di dalam perut ibu bumi. Dan secara alamiah, simbol alamiah, hal itu tertanam dalam lahan pertanian di dalam perut ibu bumi, tanah ibu bumi. Di dalam tanah ibu. Secara alamiah, tanah ini disebut adalah ibu bumi. Sedangkan yang di atas tanah ini, ibu kita, ibu adalah tenaga kehidupan. Dari contoh-contoh tersebut ditarik sebuah kesimpulan bahwa praktek menyerahkan bala dalam adat perkawinan Atalamoholot adalah sebuah tindakan simbolis penghargaan terhadap Opu Alap, yaitu sebagai pemilik dari sumber lahan kehidupan dalam suatu keluarga baru. Dalam suatu keluarga baru. Dalam sebuah keluarga baru. Mengapa nenek moyang kita, leluhur purba kita, menggunakan bala? Ternyata ilmu pengetahuan mereka sudah sangat hebat. Mereka sudah mengetahui akan tenaga-tenaga kosmik yang ditemukan oleh James Chuswa tadi. Para leluhur kita sudah memiliki ilmu pengetahuan itu, sehingga mereka memilih bala sebagai mas kawin, sebagai belis. Bala sebagai sebuah ungkapan penghargaan kepada Opu Alap sebagai pemilik dari sumber lahan. Pemilik dari sumber lahan. Sumber lahan tadi, ibu tadi. Opu Alap itu adalah orang tua dari pemilik dari wanita itu. Yang artinya kita akan meminta wanita ini untuk menjadi calon ibu saya. Menjadi lahan saya, menjadi ladang saya, menjadi kebun saya. Untuk saya membangun sebuah keluarga baru. Sehingga saya memberikan belis, bala kepada Opu Alap. Saya memberikan bala kepada Opu Alap sebagai pemilik dari sumber lahan itu. Sebagai pemilik dari
pemilik dari tenaga kehidupan yang akan saya bangun di keluarga saya yang baru. Seperti itu. Ina guna tanah Ega. Luar biasa kan teman-teman? Ilmu pengetahuan leluhur kita sudah sampai kepada sebuah peradaban yang sangat berkembang. Luar biasa. Saya bangga menjadi Atala Maholot. Saya bangga jadi orang Indonesia. Cukup sekian. Salam hormat. Sampai jumpa di part berikutnya.